Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Isyana Kusuma Ayu di Dosenku Online. Kali ini kita akan belajar tentang hak tanggungan yang merupakan salah satu bentuk dari jaminan kebendaan. Jadi ketika kita membicarakan hak tanggungan, sebenarnya kita juga harus mengetahui hubungan antara hak tanggungan UUPA dan hukum perdata. Hak tanggungan itu merupakan lembaga jaminan dengan tanah atau benda tetap sebagai objeknya, yang hal ini sudah diatur di dalam buku kedua KUH Perdata tentang hukum benda. Selain itu, selama Undang-Undang Hak Tanggungan itu belum terbentuk, maka melalui ketentuan pasal 57 UUPA, peraturan tentang hipotek dan kredit verban itu masih berlaku untuk tanah. Undang-Undang Hak Tanggungan itu merupakan perwujudan dari pasal 51 UUPA untuk menggantikan tentang hipotek tanah dan kredit verban. Dengan adanya Undang-Undang Hak Tanggungan pada tahun 96, maka hipotek dan kredit verban tentang tanah itu sudah tidak berlaku lagi. Hak tanggungan itu memang merupakan pengganti untuk hipotek dan kredit verban. Maka kita harus mengetahui ternyata hipotek dan kredit verban itu merupakan produk kolonial Belanda dan berlaku sebelum adanya hukum tanah nasional. Pada saat implementasinya, ternyata hipotek dan kredit verban itu tidak sesuai dengan asas hukum tanah nasional dan dia tidak menampung perkembangan dunia perkreditan. Hipotek dan kredit verban memang berlaku hanya untuk mengisi kekosongan hukum selama aturan terkait tentang jaminan terhadap tanah itu belum diatur. Jadi intinya adalah untuk mengisi kekosongan hukum saja. Dari sini kita harus mengetahui bahwa pengertian hak tanggungan itu apa, bisa kita lihat di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. Di sini kita akan dari pengertian tersebut, yang pertama adalah hak jaminan, lalu ada juga hak atas tanah sebagai objeknya, lalu juga ada berkaitan tentang pelunasan utang tertentu, di mana ini memberikan kedudukan yang diutamakan bagi kreditur terhadap kreditur yang lainnya. Hal terpenting lainnya, kita juga harus mengetahui atau memahami asas dari hak tanggungan. Ada beberapa asas hak tanggungan. Yang pertama ini ya, kaitannya tentang kreditur. Di sini bisa kita lihat di dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan atau angka 4 penjelasan umum, bahwa kreditur yang memegang hak tanggungan dia akan lebih dahulukan daripada kreditur yang lainnya. Dan yang kedua, asas yang kedua, kita tahu bahwa hak tanggungan itu tidak dapat dibagi-bagi. Ini maksudnya apa? Bahwa HT itu membebani secara utuh objek hak tanggungan dan setiap bagian dari objek tersebut. Jadi ketika sebagian utang itu sudah dilunasi, maka tidak memberikan arti bahwa terbebasnya sebagian objek hak tanggungan. Dapat kita simpulkan bahwa tidak dimungkinkan adanya roya parsial. Asas selanjutnya adalah HT ini hanya dapat dibebankan pada hak atas tanah yang telah ada. Jadi lebih mudahnya dapat dikatakan tanah yang bisa dilekati hak tanggungan adalah tanah-tanah yang sudah dilekati hak milik, hak guna bangunan ataupun hak guna usaha. Yang keempat, ini adalah hak tanggungan tidak dapat dibebankan selain atas tanahnya, juga berikut benda-benda yang berkaitan dengan tanah tersebut. Ini maksudnya adalah bahwa benda-benda yang berkaitan dengan tanah seperti bangunan, tanaman, hasil karya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut itu juga bisa dijadikan objek jaminan hak tanggungan. Asas yang kelima ini maksudnya dari baru akan ada itu adalah benda-benda yang pada saat HT dibebankan itu belum ada pada sebagian dari tanah yang dibebani. Jadi misalkan tanah itu dibebankan selama 5 tahun, ternyata tanah di tahun kedua, tanah kosong itu sudah dibangun rumah. Nah itu bisa dijadikan objek jaminan juga.
Yang selanjutnya, bahwa hak tanggungan itu adalah perjanjian aksesorir. Kita sudah tahu bahwa semua bentuk jaminan, perjanjian jaminan itu adalah perjanjian tambahan atau aksesorir. Ini bisa kita lihat di dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang HT dan 18 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. Asas selanjutnya adalah untuk utang yang baru akan ada. Ini bisa kita lihat di dalam pasal 3 ayat 1 terkait dengan utang-utang yang dapat dijamin dengan hak tanggungan. Salah satunya adalah utang yang baru akan ada. Asas selanjutnya yang tidak kalah penting adalah bahwa hak tanggungan itu akan mengikuti kemanapun objeknya pergi. Hal ini bisa kita lihat di dalam pasal 7 dan ini ada kaitannya dengan asas droit de suite yang mana memberikan sifat pada hak kebendaan. Selanjutnya, bahwa di atas hak tanggungan itu tidak dapat diletakkan sita oleh pengadilan. Hal ini kita perlu ketahui bahwa tujuan hak tanggungan adalah untuk memberikan jaminan yang kuat bagi kreditur yang menjadi pemegang hak tanggungan itu, untuk didahulukan dari kreditur-kreditur yang lainnya. Asas selanjutnya, cukup banyak asas untuk hak tanggungan ini. Ini adalah kaitannya dengan asas spesialitas, bisa kita lihat di dalam pasal 8 Undang-Undang Hak Tanggungan, pasal 11 Undang-Undang Hak Tanggungan, berkaitan dengan pemberi HT itu harus mempunyai kewenangan atas objek hak tanggungan. Jadi sudah jelas bahwa si yang punya tanah ini adalah orang yang memberikan hak tanggungan. Yang pasti kita sudah tahu ketika kita menjaminkan tanah kita, pasti ini harus kita bawa ke kantor pertanahan. Untuk apa? Untuk didaftarkan. Ini untuk memenuhi asas publisitas atau keterbukaan. Bisa kita lihat di dalam pasal 13 bahwa pemberian HT itu wajib didaftarkan pada kantor pertanahan sebagai syarat mutlak lahirnya hak tanggungan dan mengikatnya kepada pihak ketiga. Jadi ketika kita tidak mendaftarkan hak tanggungan ini ke kantor pertanahan, bisa jadi kita bisa menganggap bahwa HT itu tidak pernah ada. Asas selanjutnya ini dapat diberikan disertai janji-janji tertentu. Bisa kita lihat di dalam pasal 11 ayat 2 ya, di mana janji itu bersifat fakultatif dan tidak limitatif. Asas yang ke-14 ternyata ya, di mana bisa kita lihat di dalam pasal 12 Undang-Undang Hak Tanggungan, dan dia ini akan menjadi batal demi hukum. Karena tujuannya untuk apa? Untuk melindungi debitur agar dalam posisi yang lemah tidak dengan terpaksa menerima syarat yang merugikan. Terakhir, bahwa pelaksanaan eksekusi hak tanggungan itu mudah dan pasti. Ini ada kaitannya dengan sertifikat hak tanggungan itu berkekuatan eksekutorial, bahwa kita tahu bahwa dengan adanya kekuatan eksekutorial ini, pemegang hak tanggungan itu dapat melakukan Lalu selanjutnya, apa sih objek hak tanggungan? Jadi objek hak tanggungan itu adalah hak atas tanah. Tapi perlu kita ketahui ternyata di UPA itu tidak mengatur bahwa hak pakai itu menjadi objek dari hak tanggungan. Lalu yang terakhir adalah berkaitan dengan hapusnya hak tanggungan. Jadi hak tanggungan itu bisa hapus karena 3 hal ya. Yang pertama, hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan. Lalu yang kedua adalah dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan. Dan yang terakhir adalah hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. Ketika kita membicarakan hapusnya hak tanggungan karena dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan, ini tidak serta-merta dilepaskan begitu saja, tapi pemegang hak tanggungan ini harus membuat pemberian pernyataan yang dilakukan secara tertulis kepada pemberi hak tanggungan, atau dengan kata lain si debiturnya.
Oke, saya kira itu adalah penjelasan singkat terkait tentang hak tanggungan. Jika masih ada yang kurang jelas, bisa bertanya langsung melewati kolom komentar di bawah. Sampai di sini dulu, kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.